Ruth, minggu kemarin saya membagikan bahwa semua ada waktu Tuhan. Dan hari ini saya akan bagikan waktu Tuhan yang terbaik, saudara. Yang dimaksud dengan waktu Tuhan di sini, saya sedikit jelaskan, yaitu adalah kairos. Waktu yang tepat dan benar dari Allah. Di mana Allah mau menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan, di dalam usaha, di dalam pergumulan, di dalam rumah tangga kami. Jadi bukan waktu kita, ya, tetapi waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan adalah waktu atau momen yang terbaik untuk Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya atas saya dan saudara. Mari kita baca di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi firman Tuhan dengan tegas katakan, berbahagialah saya dan saudara yang menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Kapan Tuhan memulihkan bangsa kita dari COVID-19? Kapan Tuhan memulihkan usaha saya dan saudara? Sampai kapan kita akan menunggu Tuhan memulihkan rumah tangga kita? Bahkan ada istri yang sedang menunggu kapan suami saya kembali supaya kita bisa berkumpul lagi kayak dulu. Bahkan ada suami yang sedang menunggu kapan Tuhan jamah, Tuhan beri pengertian kepada istri saya sehingga dia bisa menerima keadaan saya apa adanya. Saudara, kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Saudara, jadi ingat, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Untuk itu kita harus bisa memahami kairos atau waktu Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan menjawab segala doa-doa dan setiap permohonan kita. Kita hanya perlu kesabaran. Kita hanya perlu ketabahan untuk kita menantikan waktu Tuhan. Karena ingat, waktu Tuhan harus dinantikan secara aktif dalam kesetiaan kepadanya dan ketaatan di saat kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasa, mau menyatakan keajaiban, mujizat, kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita ibadah aja, saudara, masih Senin Kemis. Saya melihat banyak orang, ibu kapan ibadah? Tapi setelah buka ibadah, saya tidak melihat kedatangan mereka. Doa aja kadang-kadang sudah kita tidak buang waktu, hanya tinggal buka. Hanya berkorban untuk beli kuota aja. Kita masih hitung-hitung dengan Tuhan. Bagaimana kita akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara? Untuk itu mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah hitung-hitung dengan Tuhan. Ingat, kairos Tuhan itu pasti akan datang. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Karena ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktunya. Sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa waktu Tuhan tidak pernah terlambat? Sebab Allah tahu apa yang terbaik.
dan paling baik bagi kita. Walau kadang tidak mudah untuk kita mengerti, kata lagu ya. Nanti kita akan nyanyi sebentar. Waktu Tuhan memang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa? Saudara ya. Tapi ingat, Tuhan yang lebih tahu kapan Dia menyatakan apa yang paling tepat bagi saya dan saudara. Sebab waktu Tuhan pasti dan sangat pasti dan amat sangat baik. Saudara harus ingat itu. Ya. Saudara harus ingat waktu Tuhan selalu yang terbaik. Makanya di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, Tuhan tahu yang tepat. Dia akan melakukannya bagi saya dan saudara. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan. Malam ini, mari saudara, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau belajar bagaimana untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Setia di dalam doa. Karena ingat, waktu berjalan terus. Kita sudah mendengar khotbah hari Minggu, gak kebetulan. Pastor saya juga khotbah ternyata dapat untuk waktu Tuhan. Dan inilah yang saya dapat. Untuk saya terus bagikan di dalam doa. Untuk itu jangan pernah sia-siakan waktu saudara ya. Jangan pernah sia-siakan. Pakai hidup kita saudara ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa jadi berkat. Bagi keluarga, bagi sesama, bagi bangsa, bagi gereja kita. Untuk kita selalu jadi berkat. Ada amin? Nanti besok malam saya akan menyampaikan poin yang kedua. Itu bagaimana kita belajar untuk bersabar menantikan waktu Tuhan. Paling penting kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberkati kita. Untuk memulihkan hidup kita.